Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab mechanical physical separation, yaitu kita akan membahas tentang filtrasi. Nah, filtrasi adalah salah satu proses pembuangan partikel di mana fluida dilewatkan pada suatu media. Nah, sehingga nanti akan ada istilah seperti cake, media filter, dan juga filtrat. Nah, biasanya feed atau umpan yang masuk ke dalam proses filtrasi ini dia mengandung padatan. Nah, ketika nanti fluida dijelaskan pada suatu medium atau media filtrasi, nantinya fluida akan bisa melewati pori-pori sehingga menghasilkan filtrat, sementara padatan-padatan yang terkandung di dalam fluida akan tertahan sehingga membentuk cake, gitu ya. Nah, fluida umpan itu mampu mengalir melalui media filter karena di situ ada perbedaan tekanan. Nah, jadi karena beda tekan inilah yang menjadi driving force sehingga fluida bisa mengalir tanpa adanya bantuan driving force lainnya. Jadi pada kasus filtrasi ini asumsinya adalah fluida mengalir melalui padatan yang diam. Jadi dianggap cake-nya ini terdeposit, jadi cake dan medium ini adalah dua padatan yang diam. Nah, beberapa jenis kriteria untuk memilih media filter itu bisa Mbak Mas baca di Naked maupun di Working Copies ya. Salah satunya itu dia bisa tahan terhadap chemicals, jadi dia kuat secara fisik juga, itu penting ya. Dan dia bisa tidak tersumbat porinya karena pasti ada padatan-padatan yang terdeposit di bagian atas media. Nah, harapannya medianya tidak mudah tersumbat oleh padatan-padatan itu. Gitu. Contohnya ada berbagai macam ya, ada kain woven, ada wool, ada kaca, kertas, dan lain-lain. Nah, biasanya ada perlakuan awal yang diberikan kepada feed supaya rasio alur filtrasi bertambah, seperti bisa pemanasan, bisa rekristalisasi, atau penambahan filter H, yaitu selulosa, diatomis earth, asbestos, dan lainnya. Nah, fungsinya filter H ini adalah intinya sama dengan pemanasan dan rekristalisasi, yaitu untuk menambah rasio filtrasi gitu. Sehingga karena ketika kita mengalirkan fluida pada medium, pasti nanti lama-kelamaan akan mengecil laju filtrasinya. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, untuk supaya laju filtrasi semakin bertambah, sebaiknya dan biasanya sebelum fluida itu dialirkan ke medium, dia akan melakukan pretreatment, yaitu ya ini penambahan filter H atau pemanasan atau rekristalisasi. Jenis alat filtrasi ada berbagai macam ya. Pengelompokannya pun bermacam-macam. Ada pengelompokan berdasarkan kondisi operasinya, entah itu batch atau continue, atau juga pengelompokan berdasarkan driving force. Itu bisa berdasarkan gaya sentrifugal, bisa berdasarkan vakum, tekanan vakum, itu juga bisa. Jadi berbagai macam. Nanti bisa Mbak Mas baca di buku topis maupun buku Naked, jadi dia menjelaskan klasifikasi atau pengelompokan alat-alat filtrasi. Nah, ini yang lengkap ya, bisa gaya sentrifugal, bisa gaya gravitasi, bisa juga tadi ada vakum.
tekanan yang vakum. Nah ini dia batch yang sederhana ya, alat filtrasi paling sederhana, jadi seperti apa namanya, yang paling gampang itu pemurnian air ya. Kan pemurnian air biasanya kalau dulu waktu sekolah itu ada partikel-partikel yang disusun dengan ukuran berbeda-beda fungsinya untuk menjadikan air, dan seperti ini. Kemudian ada apa namanya plate and frame filter press, yang sebelah kiri adalah skemanya, yang sebelah kanan adalah ilustrasinya gitu kan. Jadi dia fluida mengalir, kemudian dia dites sehingga padatannya itu akan terbentuk di sela-sela apa namanya, di sela-sela plate-nya gitu, di sela-sela plate-nya. Jadi kayak memeras gitu loh, kayak memeras gitu. Jadi ketika dipres, air yang filtrat akan apa namanya dialirkan menuju suatu penampung, sementara padatannya akan berbentuk menjadi cake yang bentuknya menyesuaikan dengan bentuk plate-nya. Mungkin ini leaf filter ya. Jadi dia merupakan susunan beberapa media filter, dan biasanya driving force-nya tekanan vakum biasanya. Jadi berbeda dengan tadi yang plate and frame filter test, nanti apa namanya si cake akan jatuh ke bawah ketika alat filtrasinya direnggangkan. Tapi kalau misalkan ini leaf filter, dia harus melakukan pencucian atau pembersihan secara manual, karena ketika dia dialiri oleh fluida, adanya tekanan vakum mengakibatkan padatan-padatan itu tertahan di filter. Nah, makin lama kan dia makin banyak pasti yang menjadi tick, sehingga perlu adanya pencucian. Jadi bedanya di situ. Dan biasanya untuk leaf filter dia ada di dalam suatu bejana seperti ini. Nah, di dalam bejana entah vertikal, entah bisa horizontal, tapi biasanya itu vertikal seperti ini. Jadi kalau yang tadi alat media filtrasinya bergerak ya, karena ada pressnya untuk plate and frame, tapi untuk yang leaf filter alat media filtrasinya tidak bergerak, tapi driving force-nya berupa tekanan vakum yang mengakibatkan fluida tetap bisa melewati media, sementara padatannya akan terdeposit di media filter. Jadi sebenarnya di situ ya, jangan terkecoh, karena leaf filter maupun plate and frame sama-sama berbentuk lembaran kotak, tapi berbeda cara kerjanya. Kemudian yang sering kita gunakan biasanya di industri juga adalah jenis yang kontinu, yaitu rotary drum filter. Oh ya, tadi filter yang leaf filter sudah bisa kontinu. Nah, ini juga rotary drum, jadi drum akan dikontakkan dengan selari, yang mana di dalam di pusat drumnya ini itu biasanya ada apa namanya tekanan vakum, sehingga mengakibatkan air atau filtrat akan tersedot masuk ke dalam drum, sementara padatannya akan terdeposit di ujung-ujung media ini. Nah, kemudian biasanya nanti bisa jadi padatannya akan langsung langsung keluar seperti ini, atau bisa jadi cake yang nanti dipotong. Itu juga bisa, tergantung konfigurasinya seperti apa. Jadi driving force ini juga tekanan vakum yang di pusat drumnya. Oh ya, ini adalah pencucian ya, pencucian supaya filtrat atau
padatan supaya filtrat atau zat terlarut yang mungkin itu bisa direcovery ikut terlarut dan masuk ke dalam filtrat. Jadi tidak ikut terbuang bersama residu. Nah, jadi yang mana yang sebenarnya digunakan, apakah filter atau residu maupun ya, nama lainnya residu itu ya, tergantung. Jadi mana yang jadi produk atau ini tergantung dari tujuannya, apakah masih mau mengambil filternya atau mau mengambil tip atau residunya. Jadi tidak selalu filter itu adalah produk, tidak selalu. Dalam teori dasarnya, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa fluida, terutama fluida itu bisa mengalir dan melewati media filter karena dia ada tekan di sini. Bisa dilihat ya, di sini ada tekanan P1 atau tekanan awal fluida, dia lebih tinggi daripada ketika melewati media filter. Nah, oleh sebab itu kita bisa menyimpulkan bahwa di sini pasti ada hambatan atau resistensi yang mengakibatkan tekanan makin lama makin menurun. Nah, resistensinya ada apa aja di sini? Nah, ada dua jenis resistensi atau hambatan yang dilalui oleh fluida. Yang pertama adalah hambatan karena kick yaitu pada yang terdeposit. Yang kedua adalah hambatan karena media filternya. Nah, jadi dua hambatan ini yang mengakibatkan adanya beda tekanan. Nah, otomatis tekanan yang keluar dari medium filter itu pasti dia lebih kecil. Kalau dia lebih besar, otomatis videonya tidak akan bisa mengalir. Sama seperti konsep air ya, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kalau misalkan tempat tekanannya keluarnya lebih tinggi ya nggak mungkin bisa mengalir, otomatis tekanan yang keluar harus lebih rendah. Nah, tekanannya lebih rendah ini karena ada hambatan. Ada dua jenis hambatan, yaitu hambatan dari gap dan hambatan dari media filter. Nah, nanti yang kita akan hitung di sini adalah yang pertama beda tekan, yang kedua nanti akan ada hubungannya beda tekan dengan waktu filtrasi, berapa lama dibutuhkan untuk mengoperasikan proses filtrasi ini. Nah, ada dua jenis asumsi yang nanti akan kita pakai ketika kita membicarakan atau membahas tentang filtrasi. Yang pertama, bisa jadi kondisinya adalah constant pressure filtration. Jadi, maksudnya adalah pada saat proses filtrasi, pressure drop itu dijaga konstan. Sehingga laju alir filtrat itu makin lama makin berkurang, berdasarkan waktu. Nah, mengapa seperti itu? Karena ketika delta P itu konstan, otomatis cake kan akan terus bertambah ya, layer cake. Nah, hal ini menyebabkan dengan delta P yang konstan tapi layer cake yang bertambah, itu pasti akan menurunkan kemampuan fluida untuk menembus medium filter, sehingga semakin lama konsekuensinya jumlah filter yang dihasilkan itu mengalami penurunan laju alir. Nah, itu yang pertama. Asumsi yang kedua adalah sistem memiliki laju alir filtrasi yang tetap. Nah, bagaimana caranya? Ya berarti dengan cara pressure drop akan bertambah secara progresif. Jadi kalau misalkan pressure drop itu bertambah, otomatis dia memiliki beda tekan yang makin besar. Ketika beda tekannya itu makin besar, berarti dia memiliki banyak dorongan untuk banyak dorongan untuk menembus media gitu. Sehingga laju alirnya menjadi selalu tetap karena delta P akan selalu bertambah. Nah, tapi untuk kondisi yang nomor 2 ini adalah jarang terjadi. Jadi biasanya yang sering terjadi adalah kondisi yang pertama, yaitu constant pressure filtration, yang mana pada constant pressure ini delta P-nya tetap, delta P fluida masuk dengan fluida keluar ya, tetapi laju alir filtrat akan makin lama makin
berkurang. Nah, persamaan dasar untuk proses filtrasi ini karena dia asumsinya seperti backdate ya, yaitu aliran fluida melalui padatan, jadi juga basicnya sama, itu melalui Hagen-Poisson. Dari Hagen-Poisson untuk laminar ya, untuk laminar dari Hagen-Poisson kemudian eh, diturunkan hingga mendapat persamaan Black-Kozeny atau Karman atau Kozeny-Karman. Nah, seperti ini. Nah, tetapi karena filtrasi ini tinjauannya berbeda dengan packbed. Kalau packbed tinjauannya adalah partikel-partikel bed. Nah, tapi kalau filtrasi ini tinjauannya langsung surface per volume. Jadi langsung bukan satu partikel tapi surface per volume. Sehingga nilai sphericity dikali diameter partikel dikuadratkan itu diganti dengan nilai ini disubstitusi dengan surface area bola per volume bola dikuadratkan. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Nah, nilai 150 karena Black-Kozeny dan Kozeny-Karman itu berbeda konstantanya, tetapi susunannya sama. Gitu. Jadi kita ganti saja nilai konstantanya menjadi nilai K1. Ya, karena Kozeny-Karman atau Black-Kozeny itu sama-sama ada konstanta cuma beda. Kalau Karman Kozeny 180. Nah, untuk bisa diadopsi pada proses filtrasi, kita ganti saja nilainya menjadi K1. Ya, karena nilai K ini benar-benar tergantung dari hasil eksperimen. Jadi K1, V tetap ya, Mio 1 dikurangin epsilon kuadrat sama epsilon pangkat 3 sama, nah ini diganti dengan sphericity kuadrat dikalikan diameter partikel kuadrat diganti 6 kali VT per SP kuadrat. Nah, karena ini dia letaknya di bawah, di menggantikan sphericity sama dp, maka ketika dia di rearrangement jadinya SP per VT kuadrat. Loh, 6-nya mana gitu kan? Nah, 6-nya ikut ke konstanta ini gitu. 6-nya ikut ke nilai konstanta ini karena ini 6 kuadrat di 150 dibagi 6 kuadrat itu hasilnya sekitar 4, sekian. Nah, itu diganti dengan konstanta K1 karena nilainya sama di 150, 180. Nah, itu kan memang benar banyak dari eksperimen, jadi kita langsung ganti dengan K1. Nah, sehingga tadi SP per VT itu bisa kita ganti dengan S0. Ini adalah persamaan untuk mengetahui perbedaan tekanan per lebar atau panjang medium dan thick. Ini persamaan umum Mas. Nah, sehingga hanya kecepatan linier fluida ya, katakan sama dengan V per A ya. Nah, ketika laju alurnya berbeda pada waktu yang berbeda, berarti kini bisa diubah menjadi dV per dt per A. Nah, jika volume padatan pada layer itu sama dengan A dikali beda panjang atau beda panjang delta L ya, A dikali delta L gitu. Cuma karena padatannya itu ada porositinya, berarti harus dikalikan 1 min epsilon dulu. Nah, ini
persamaan biasa ya kan, volume sama dengan luas penampang kali lebar gitu kayak gitu. Cuman bedanya kenapa ideal karena lab ketebalan cake atau modul itu bisa beda-beda. Terutama cake ya, karena cake kalau misalkan makin lama kan pasti makin tebal, makanya dia diferensial LDL. Nah, karena seperti itu, dan nilai A ini kualitas 1 kurangin epsilon karena padatannya ada pori atau selas tempat fluidanya jalur fluida untuk mengalir. Kemudian kemudian masa padatan berarti rho padatan M per V, masa kali volume, sama dengan masa padatan berarti volume dikalikan densitas partikel. Nah, ketika saya diferensialkan, gitu kan, berarti nilai apa namanya dm sama dengan A1 dikali 1 min epsilon dikalikan dl rho partikel. Gitu. Nah, jadi nilai ini kan massa sama dengan volume kali rho partikel. Nah, volume ini kita substitusi dengan persamaan ini, persamaan Nah, volume ini kita substitusi dengan persamaan ini. Nah, jadi massa sama dengan ya A dikali 1 min epsilon dl ya dikalikan densitas partikel gitu. Kalau saya diferensialkan berarti dm ini dl gitu. Karena cake semakin lama pasti banyak yang terdeposit sehingga ketebalan cake bertambah, massa cake juga bertambah. Kemudian kita rearrangement dl sama dengan dm per bla 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 ya. Nah, sehingga persamaannya substitusi tadi kan dl sama dengan gitu kan. Nah, sekarang substitusi nilai dl pada persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, tapi kan dl kan ketemu ini. Nah, nilai dl ini substitusikan ke persamaan ini. Nah, kan ada dl di sini. Nah, substitusikan dl dengan dm per rho PA1 minus epsilon. Nah, disubstitusi. Sehingga dl-nya naik ke sini ya. Disubstitusi jadi ini. Gitu. Sehingga didapatkan hasil persamaan 4 ini. Nah, ini basic equation. Nah, sekarang kita kembali agak ke belakang lagi. Delta P itu apa? Adalah penjumlahan delta P ketika fluida melewati cake ditambah delta P ketika fluida melewati media filter. Nah, ada 2 jenis asumsi. Misalkan cake-nya itu incompressible atau cake-nya compressible. Jadi kalau cake-nya incompressible, ketika semakin lama itu akan bertambah sehingga ketebalannya tidak akan menyusut jika diberikan tekanan. Nah, kalau kompresibel ketika kita semakin bertambah namun ada tekanan yang terjadi pada cake itu, maka ketebalannya akan berkurang. Nah, seperti ini ilustrasinya ya. Jadi misalkan cake dia terdeposit gitu kan, kemudian ada tekanan yang diberikan pada cake tersebut, tapi dia tidak akan merubah ketebalannya. Berbeda dengan dia kompresibel, ketika cake itu semakin terdeposit, semakin banyak terkumpul, ketika dan ada tekanan yang diberikan pada cake tersebut, maka dia
titik akan menipis, akan terkompres. Jadi ketebalannya makin kecil. Nah, kita akan mencoba mengerjakan bagaimana delta P pada cake untuk yang incompressible. Nah, inilah basic equation tadi yang equation 4 diintegralkan, kan? P batas atasnya adalah P apa namanya 1 dikurangi batas bawahnya P2. Kalau Mas nggak lihat di buku Greencopis, dia kan minus delta P gitu kan ya. Kenapa dia minus? Minus itu dia menunjukkan bahwa dia bukan P1 min P2, tapi P2 min P1. Padahal kita tadi lihat di skema, P2 itu lebih kecil daripada P1. P keluar itu lebih kecil daripada P1. Nah, kalau di persamaan ini, saya langsung menggunakan nilai besar kurangi nilai kecil. Tapi kalau yang di Google Copis, dia menggunakan tekanan keluar dikurangi tekanan masuk. Nah, padahal tekanan keluar kan lebih kecil. Untuk menghindari nilainya minus, maka di Google Copis delta-nya dia minus. Gitu. Kalau di saya, karena saya itu langsung nilai besar, tekanan besar kurangi tekanan kecil, jadi dia tidak minus, jadi tidak perlu ditambah negatif. Ya, ini perbedaannya. Ya, jadi kalau di Copis dia tinjauannya tekanan keluar dikurangi tekanan masuk, sehingga dia minus hasilnya. Supaya nggak minus ditambahlah notasi minus di depan delta P. Nah, kalau di saya dia tidak, dia langsung apa namanya pengurangan tekanan besar kurangi tekanan kecil. Kemudian ini ya masa 0 sebagai batas bawah dan batas atasnya M ya, ini. Jadi kan masih awal ya, masih belum ada cake, sampai ada cake dengan masa tertentu jadinya seperti ini. Nah, kemudian delta apa namanya di rearrangement sehingga didapatkan nilai alfa. Nah, alfa ini adalah specific cake resistance gitu. Ya. Jadi nilai alfa ini adalah delta P untuk cake dikalikan A atau luas area cake per mu kecepatan fluid dikalikan massa. Gitu. Nah, untuk incompressible cake pada incompressible cake itu ada dua jenis apa namanya metode persamaan empiris yang digunakan. Mana sih? Ya, bisa memakai yang bagian atas ini atau yang bawah. Biasanya ini nanti dipakai pada konstan rate kalau nggak salah ya. Nah, bisa digunakan kalau misalkan nilai alfa bervariasi berdasarkan tekanan. Jadi misalkan dengan tekanan yang berbeda, resistennya juga berbeda. Nah, itu bisa pakai rumus ini. Nah, tadi kan delta P ketika fluida melewati T. Sekarang bagaimana dengan delta P ketika fluida melewati medium? Nah, persamaannya Rm sama dengan P2 dan P3 ya. Nah, P2 ini berarti P yang lebih besar, P masuk dikurangi P keluar. Nah, jadi Rm sama dengan delta Pm per UV, delta Pm sama dengan Rm dikali mu dikali V. Nah, sehingga total pressure drop pada filtrasi batch dengan asumsi constant pressure filtration itu ada delta P sama dengan delta Pc plus delta Pm. Lalu delta Pc tinggal disubstitusi dengan nilai yang tadi, yang alpha, mu, Pm per A. Kemudian delta Pm disubstitusi dengan nilai Rm kali mu kali V. Nah, di rearrangement
kemudian V-nya disubstitusi dengan persamaan 2 yang ada di atas tadi, dan massa M disubstitusi dengan volume dikalikan konsentrasi T, konsentrasi apa namanya ya padatan di dalam fluida, konsentrasi padatan dalam fluida, sehingga jadi seperti persamaan 5. Nah, persamaan 5 ya. Ketika delta P konstan, maka ketika T sama dengan 0, maka volume filtrat itu 0. Gitu. Sehingga delta P pada saat filtrat itu belum terbentuk, itu sama dengan delta P medium. Karena cake-nya belum ada juga gitu loh. Karena ketika dia T0, berarti kan belum mulai terbentuk cake. Nah, sehingga tidak ada filtrat, sehingga delta P yang apa namanya delta P yang ada itu hanya delta P medium, karena cake-nya belum ada, jadi tidak ada delta P cake. Nah, maka dt per dv pada saat T sama dengan 0 sama dengan mu Rm per A delta P, atau seperti 0, atau kalau di buku infoblis itu notasinya B, ya. Sehingga persamaan 5 menjadi seperti ini. Gitu. Nah, karena mu alpha cs per A cos delta P sama dengan Kc, maka dt per dv sama dengan Kc kalikan volume ditambah seperti 0 atau ditambah B kalau di infoblisnya notasinya B. Sehingga kalau saya integralkan, hasilnya waktu yang dibutuhkan untuk proses filtrasi atau T adalah Kc per 2 volume kuadrat ditambahkan BV atau seperti 0V. Saya bagi dengan V sehingga hasil akhirnya adalah ini. Nah, T per V sama dengan Kc per 2 kali volume plus seperti 0 atau plus V. Nah, persamaan ini mirip dengan persamaan gradien, ya nggak sih? Gradiennya Nah, T per V anggap dia Y, Kc 2 anggap dia gradien, ya, V-nya ini X, seperti 0 atau B ini adalah intercept. Nah, maka dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa kita bisa mengeplot suatu grafik di mana X, sumbu X merupakan volume filtrat, sumbu J merupakan waktu dibagi volume filtrat, sementara nanti intercept adalah B atau seperti 0, dan nanti gradien suatu garis itu adalah nilai Kc per 2-nya. Nah, kemudian dengan kondisi concentration filtration menggunakan tekanan yang sama antara filtrasi di pencucian, maka persamaan filtrasi ketika dia dicuci, nah jadi ketika sudah difiltrasi, nanti ada proses pencucian untuk melarutkan filtrat yang masih tersisa di dalam bed, ya, itu ini rumusnya. Jadi dia berkebalikan dengan rumus waktu untuk proses filtrasi. Nah, untuk plate and film filter press ada pengkalian dengan faktor 1/4. Nah, sehingga total satu siklus filtrasi di mana itu ada siklus proses filtrasinya, ada proses pencucian, dan ada proses pembersihan. Jadi satu siklus proses filtrasi itu adalah jumlah dari 3 proses tersebut. Jadi penjumlahan dari waktu
filtrasi, pencucian, serta pembersihan dari cake. Nah, ini kalau soalnya ya, dari Google Koplis, selari yang akan difiltrasi menggunakan plate and frame yang memiliki 20 frame. Data menunjukkan bahwa ketika suhu selari 298, maka perbedaan tekanan ketika filtrasi adalah 338 kN per meter square. Asumsi dia constant pressure. Luas area filter adalah sekian. Konsentrasi selari adalah 23,47. Nah, setelah proses selesai, cake akan dicuci dengan air sebanyak 10% dari volume filtrat. Hitung nilai alfa dan Rm. Oke. Nah, data T dan V kali 10 pangkat 3 ini sudah ada. Dan ini data eksperimen, ya. Pastinya sudah ada di soal kalian data eksperimen. Dan jangan lupa, ini kan di sini 10 pangkat 3 seperti appendix viskositas. Kalau di 10 pangkat 3 ditabrak, berarti dia nilai sebenarnya adalah 0,498 dikali 10 pangkat minus 3, ya. Jangan terkecoh, ya. Jangan lupa, jangan kalian kalikan 0,498 dengan 10 pangkat 3, bukan, tapi 10 pangkat minus 3. Nah, berarti ini juga kebalikannya. Kalau 10 pangkat minus 3, berarti ini 8,84 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi T dan V sudah ada di soal karena dia data eksperimen. Kemudian kalian hitung T per V-nya. Gitu. Kalian hitung T per V-nya. Ya, tinggal dibagi saja nilainya. Ketemulah nilai ini. Nah, sekarang tinggal kalian plotkan titik-titiknya ini. Sesuaikan dengan yang tadi saya sebut. Berarti sumbu X-nya adalah volume, sumbu Y-nya adalah T per V. Kalian plotkan titik ini, titik volume dengan T per V. Volume T per V. Jadi nanti kalian akan menghasilkan titik-titik seperti gambar ini. Nah, hubungkan titik-titik ini dengan garis lurus. Nah, karena dia tidak sampai memotong aksis Y, kalian perpanjanglah garisnya sampai dia memotong aksis Y. Nah, perpotongan antara garis biru ini ke sumbu Y itu tingginya itu namanya intercept. Jadi ini bisa kalian lihat interceptnya sekitar 6.000. Jadi tidak perlu pakai Excel, nggak perlu pakai kalkulator, pakai gambar aja bisa ya. Jadi interceptnya ini 6.000. Kemudian bagaimana cara mencari gradien? Kalian gambar segitiga. Terserah segitiganya mau besar kayak gini atau kecil seperti ini. Terserah. Yang penting dia segitiga dan dia sisi miringnya adalah garis lurus ini yang penting. Terserah mau pakai yang mana, mau yang besar seperti ini atau yang seperti saya kecil-kecil ini. Nah, nanti kalian cari karena Y sama dengan MX, gitu kan? MX, maka M sama dengan Y per X. Nah, jadi nanti kalian gambarkan, kalian gambar segitiga, kalian lihat ini sudut ini garis vertikalnya berapa. Nah, ini sama dengan nilai Y. Lalu ini kalian cari garis horizontalnya berapa. Nah, ini untuk nilai X. Sudah ketemu DM-nya. Nah, nilai M ini sama dengan KC per 2. Gitu loh. Jadi cukup menggambar seperti ini, kalian bisa tahu slope-nya berapa tanpa harus menggunakan Excel atau kalkulator. Ya, pakai kalkulator mungkin cuma kalkulatornya dipakai cuma buat ngitung ya Y per X aja. Gitu ya. Nah, kemudian dari situ sudah tahu nilai KC-nya,
tinggal dimasukkan rumus, tahulah alfanya berapa. Kemudian nilai B-nya juga tahu dari intercept, tinggal dibaca aja grafiknya berapa B-nya, tinggal dimasukkan rumus, tahu nilai Rn-nya. Nah, nilai alfa nilai vikositas didapat dari appendix. Nah, kemudian untuk solusi nomor B, jika luas areanya luas area per flake-nya 0,873. Nah, berarti total luas area harus dikalikan jumlah plate-nya. Nah, kemudian pakai perbandingan biasa ya, berarti KC baru per KC lama sama dengan luas permukaan lama kuadrat per luas permukaan baru kuadrat. Jadi dapat KC baru sekian. Itu aja, gitu-gitu terus ya. Kemudian berapa B barunya, ya kan? Berarti sama seperti tadi, apa namanya, koreksi dengan cara perbandingan, berarti B-nya juga pakai cara yang tadi, cuman dia nggak pakai A kuadrat, tapi dia hanya pakai A saja ya. Coba nanti dilihat karena di persamaan awal-awal ya. Nah, karena di persamaan awal KC-nya ini tuh KC berhubungan dengan A kuadrat. Sementara B berhubungan dengan A saja. Gitu. Jadi nanti perbandingan nilai lama dan nilai baru. Kalau KC itu A kuadrat lama per A kuadrat baru, kalau B dia hanya A baru per hanya A saja tanpa dikuadratkan gitu intinya ya. Ya, lanjut. Oke. Setelah dapat nilai KC baru dan B baru, masukkanlah ke persamaan ini. Untuk mendapatkan berapa nilai T-nya waktunya. Sehingga nanti untuk nomor D itu T filtrasi ditambah T pembersihan. Ini ada di soal ya, T pembersihannya, waktu pembersihannya di soal. Jadi kita mencari atau menghitung T pencucian gitu kan. Nah, pakai rumus ini gitu kan, memakai nilai KC dan B seperti 0 atau B yang baru, maka T pencucian sama dengan T volume air pencuci per D atau debitnya. Volume air pencuci berapa tadi? 10% volume filtrat. Ya. Ya, ini. Jadi cari Q dulu. Cari nilai Q dulu. Ya, karena ini sudah ada semua kan nilainya, tinggal dimasuk-masukkan saja. Oke, selesai. Nah, sekarang asumsi kedua, jika dia tadi kan batch tapi constant pressure, sekarang bagaimana kalau dia continue tapi constant pressure. Nah, jadi caranya adalah rotary drum filter. Sehingga nanti kan persamaan 7 seperti ini ya. Kemudian substitusi T dengan FPC. Nah, apa FPC? Silakan dibuka di Google Books-nya. Di situ ada keterangan notasinya ya. Kemudian substitusi KC dengan viscosity atau mu alpha CS per A kuadrat delta T gitu ya. Kemudian di rearrangement sehingga beroleh persamaan flow rate atau P per ATC sama dengan akar 2 FAT F delta T per TC alpha mu CS. Nah,
Nah, pada tataran dalam filter terdapat waktu siklus yaitu TC. Dan nilai TC ini lebih lama daripada nilai waktu filtrasi. Sehingga T sama dengan FTC atau F per N. Ini kalau nggak salah kecepatan putar. Sehingga persamaan akhir yang digunakan flow rate sama dengan V per ATC sama dengan ini. Ya. Ini persamaan akhir yang digunakan jika dia prosesnya kontinu dan kondisinya constant pressure. Dimana W sama dengan JSV sama dengan density JX per 1 mol NJX kali volume. Nah, sekarang yang asumsi kedua, ketika dia batch, tapi dia laju alirnya konstan. Nah, karena laju alir konstan, berarti basicnya kita mulai dari persamaan 2 di awal, gitu kan. Nah, sehingga didapatkan nilai delta T sama dengan ini. KF V besar, KV V besar atau KV kali volume ditambahkan D. Nah, C-nya ini mu Rm per A dV per dt. Nah, jadi ini kayak kalau misalkan dia constant pressure kan rotasinya B atau seperti 0. Kalau dia constant rate rotasinya jadi D. Sama, ini sama. Delta P KV kali volume ini adalah untuk apa namanya resistensi pada T. Kalau notasi C ini sama kayak notasi B atau seperti 0, dia resistensi pada media filter. Nah, itu dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.